Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI. Yang kami hormati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Direksi Modern Cikande, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten, Kepala OPD, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan ridhonya kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara Dialog Investasi Gubernur Banten dengan pelaku usaha atau investor di kawasan modern Cikande Industrial Estate. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Atau langsung dia kemarin aja gitu. Siapa yang pertama? Dipersilakan duduk kembali. Pak. Hadirin yang kami hormati, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Anton Haryani. Kami persilakan. Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa yang beragama non-muslim agar berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya akan memimpin doa. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na al-bala wal bala wal fahsya wal munkar wa yusfal mukhtalifah wa sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan laporan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Bapak Dr. Mahdani, SE, ST, MSI, MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, yang saya hormati Pak Pascal sebagai Direktur Kawasan Modern Cikande, yang saya hormati perwakilan Bank Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Deputi dari BI Cabang Banten, yang saya hormati Direktur BPJS Ketenagakerjaan, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati Bapak-Bapak pimpinan perusahaan di kawasan Cikande, baik yang hadir langsung di ruang hotel ini maupun melalui virtual. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka dialog antara pelaku usaha di kawasan Cikande dengan Bapak Gubernur Provinsi Banten. Dapat kami laporkan Bapak Gubernur bahwa rencana ini sudah lama bisa kita harapkan berjalan. Pada tahun 2020 kemarin belum bisa kita laksanakan karena belum kita dapatkan mekanisme penanganan COVID, sehingga belum ada standar yang bisa kita lakukan secara untuk berkumpul secara langsung dengan pelaku usaha, sehingga pada tahun 2021 ini kita memulai bisa dengan standar kesehatan. Alhamdulillah Pak Gubernur sebelum peserta memasuki ruangan ini semua sudah melaksanakan antigen, kita sediakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten di sisi sebelah kanan. Kemudian dapat kami laporkan Bapak Gubernur bahwa acara forum dialog ini terutama setelah kepemimpinan Pak Gubernur mulai dari tahun 2017 sudah banyak sekali yang dilakukan untuk pelaku industri yang ada di Provinsi Banten, baik dari sisi infrastruktur yang alhamdulillah sudah selesai semua menjadi kewenangan provinsi, kemudian juga kebutuhan listrik untuk sektor industri, alhamdulillah Pak Gubernur saat ini surplus, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi sektor industri di Provinsi Banten. Kemudian juga sektor air, kebutuhan industri, Pak Gubernur terus mendorong, kemarin juga sudah diresmikan Waduk Sindang Helak, dan dalam waktu dekat mungkin sudah akan selesai Waduk Karian, ini sumber air untuk industri, sehingga industri tidak khawatir berinvestasi di Provinsi Banten. Dari sektor perizinan juga Pak Gubernur sudah mendorong semua sekarang online, jadi tidak perlu berantri-antrian di dalam proses perizinan di Provinsi Banten. Ini semua adalah merupakan upaya-upaya yang telah Bapak lakukan selama 3 tahun kepemimpinan Bapak sampai saat ini. Tentu saja apa yang sudah dilakukan mungkin dari sisi pelaku usaha masih ada yang diharapkan lagi. Pada kesempatan ini sengaja kita kegiatan ini, dan untuk yang pertama Pak Gubernur dari 10 kali rencana kunjungan ke kawasan industri dimulai dari Cikande di kawasan modern ini. Bapak Gubernur yang kami hormati, maksud dan tujuan daripada melaksanakan kegiatan ini adalah ingin mengetahui kondisi dan situasi aktivitas usaha di era pandemi, perkembangan dan kendala yang dihadapi
karena dapat kami laporkan bahwa salah satu yang menyebabkan minusnya pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2020 kemarin, sektor industri pengolahan mengalami beberapa hal yang tingkat perkembangannya bisa mencapai minus 9% dalam proses produksi sehingga tidak bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian tujuannya yang kita harapkan adalah pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Gubernur, dapat merumuskan bersama-sama kami sebagai pembantu Bapak Gubernur, langkah-langkah apa ke depan yang tepat dengan kondisi era pandemi ini. Sasaran pada hari ini adalah baik pelaku PMA maupun PMDM yang ada di Provinsi Banten, sehingga dapat kita masukan-masukan nanti yang sangat berarti di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Pelaksanaan kegiatan ini akan kita laksanakan 10 kali di semua kawasan. Kemudian peserta dialog adalah perwakilan perusahaan, baik yang bisa hadir langsung maupun secara virtual. Memang kita batasi, Pak Gubernur, hanya 40 perusahaan yang hadir langsung di ruangan ini. Ada sekitar 120 perusahaan yang ikut melalui virtual. Kemudian pada akhir acara nanti kami berharap Pak Gubernur berkenan mengunjungi salah satu industri, yaitu PT Polybag, di mana salah satu perusahaan di masa pandemi ini bisa terjadi peningkatan investasi dan peningkatan penerimaan tenaga kerja di dalam masa pandemi ini. Pada kesempatan ini juga kami laporkan kembali Pak Gubernur bahwa sungguh pun kita di dalam kondisi pandemi, alhamdulillah realisasi investasi kita secara nasional ada di peringkat 4 nasional, Pak Gubernur. Jadi tidak ada perubahan, kondisi pandemi pun kita masih mampu bertahan di posisi keempat. Kemudian realisasi investasi tahun 2020 sebesar 62 triliun. Kemudian penyerapan tenaga kerja dalam kondisi pandemi 74.000 orang. Demikian yang bisa kami laporkan. Selanjutnya dengan hormat berkenan Bapak Gubernur untuk dapat memimpin langsung dialog ini. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang dari pengelola kawasan modern Industrial Estate Cikande, Bapak Pascal Wilson. Kami persilakan. Pagi Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim, MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Satu Pintu, Bapak Ani, serta Kepala Dinas Provinsi Banten lainnya. Yang saya hormati pimpinan perusahaan tenan kawasan industri modern Cikande, serta tamu-tamu undangan yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Banten beserta jajarannya, dan juga terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka dialog bersama dengan Gubernur Banten dan pelaku usaha di kawasan industri modern Cikande dalam rangka pemulihan ekonomi dan akselerasi kegiatan usaha pada masa pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Banten. Mungkin juga saya akan menyampaikan terkait dengan kawasan Pak Gubernur, bahwa
kawasan modern Cikande ini memiliki luas lahan sebesar 3.175 hektar. Hingga saat ini yang sudah kami kembangkan adalah 1.500 hektar. Dari 1.500 hektar telah terdaftar kurang lebih sekitar 265 perusahaan, baik dari nasional maupun internasional. Mulai dari industri baja, food and beverage, serta industri turunan lainnya. Untuk ke depan saat ini, kalau bicara kawasan modern Cikande, sudah memiliki fasilitas lengkap sebagai kawasan industri, dan di tahun 2021 ada beberapa fasilitas yang sedang kita rencanakan untuk dibangun, yaitu adalah fasilitas IPAL, dan kedepannya juga adalah fasilitas rumah sakit tipe B, Pak. Karena kita lihat dalam radius 20 km, mungkin sudah dibutuhkan sebuah rumah sakit fasilitas B untuk memenuhi kebutuhan di dalam kawasan. Saat ini sudah mempunyai total karyawan sebesar 35.000 personil. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim, MSI. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam. Yang saya hormati Direktur Modern Kawasan Industri Modern. Pakai lain ya? Pakai lain enggak, Kak? Modern lain bukan? Bukan. Kalau modern land itu Pak, apa namanya, direksinya banyak teman saya karena saya waktu wali kota Tangerang itu memang di kawasan saya. Pak Mahdani, hormati para kepala dinas. Coba kepala dinas berdiri nih. Ini lingkungan hidup, di Stamben, Pak Eko, terus di Snaker, Poni, Biro Ekonomi, Paupar, sini Paupar tukang nagih, ini pajak. Terus Perindak, Perdagangan dan Industri, siapa lagi? BPJS, ya, BI, TBI, siapa lagi? Sudah, silakan duduk lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, para pengusaha, saya senang bisa ketemu Bapak dan Ibu sekalian. Sudah lama sebenarnya kita ketemu. Nah, pertama kita ketemu di Tangerang dengan kawasan industri di Tangerang ya. Jauh sebelum COVID. Tujuan saya adalah ingin menyerap informasi. Karena saya tahu persis bagaimana kontraksi maupun kondisi ekonomi bangsa kita saat ini, termasuk juga yang dialami usaha. Pengusaha itu kan stakeholder, mitra kita. Kalau dunia usahanya maju, berkembang, berarti pemerintahan maupun daerah itu berkembang. Tapi kalau usahanya, aktivitas ekonomi mati, berarti ekonomi daerah itu juga akan mati. Ini juga menyangkut pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira apa sih yang menjadi persoalan? Apakah karena birokrasinya yang panjang dan mahal? Apakah tenaga kerjanya yang minta upah tinggi?
Apakah karena lingkungannya, lingkungan sosial maupun lingkungan industri tidak aman, atau mungkin hal-hal lain. Sebenarnya kalau nggak ada COVID, saya udah sering ketemu. Ketemu tidak dalam konteks kita minta sesuatu, tidak. Saya orang yang dilahirkan mulai dari kepala desa sampai camat, lurah, wali kota 2 periode. Dan sampai hari ini saya orang yang tidak pernah minta sesuatu dan anti korupsi semangat saya itu. Ya, tepuk tangan. Boleh tepuk tangan, silakan. 10 hari saya dilantik menjadi wali kota, jadi gubernur, saya dipanggil oleh Pak Jokowi. Beresin Banten. Karena Banten kenapa sih terkebelakang? Kenapa sih banyak korupsi di situ? Kenapa Banten tertinggal? Termasuk kemiskinan dan lain sebagainya. Saya dengan Pak Sigit yang sekarang Kapolri, fasilitas beliau memang dekat. Saya dipanggil, diundang, dan kita bicara secara keluargaan. Karena memang saya pernah menjadi ketua Asosiasi Wali Kota Indonesia, khususnya Jawa, dan saya pernah dekat dengan beliau dari sama-sama wali kota, jadi suasananya lebih akrab. Oleh karena itu perlu ada perubahan mindset maupun paradigma di pemerintahan provinsi. Pendekatan saya lakukan secara personal maupun organisasi dan kelembagaan itu kita lakukan. Bagaimana saya mengajak teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang ada di dinas untuk membangun, menyamakan visi dan membangun misi untuk ke depan harus Banten lebih baik. Tapi alhamdulillah tahun lalu kita dapat penghargaan sebagai daerah yang mampu melawan korupsi. Nomor 2 se-Indonesia. Kemarin turun jadi nomor 4. Penghargaan dari KPK. 20 tahun disclaimer begitu saya pegang 2017 sampai hari ini kita mendapat penghargaan wajar tanpa pengecualian sebagai penghargaan penilaian terhadap tata kelola keuangan pemerintah semakin baik. Jadi gubernurnya rada-rada benar, rada-rada jujur. Ya sekarang lumayan. Pegawai kami gue sejahtera, lihat badan sehat-sehat itu karena kami gaji dengan halal. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali suara-suara dari para pengusaha, suara-suara di stakeholder yang lain. Bagaimana membangun Banten dan apa persoalan itu yang kami serap. Kami juga mengunjungi masyarakat, para kiai, perguruan tinggi. Kami datang dengan berdialog. Kalau nggak ada COVID, saya hampir tiap hari itu ajakan kunjungan masyarakat. Ternyata setelah saya dapatkan, setelah saya 3 tahun di sini, 4 tahun sini dan hampir 5 tahun, saya dapatkan banyak hal di Banten itu, banyak potensi yang akan kita kembangkan. Kalau memang sumber daya manusianya jujur, benar, mentalitasnya dengan visioner, saya yakin Banten dia akan kalah dengan daerah lain. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang -3. Nasional -6,6. Angka kuisan kita nomor 2 terendah se-Jawa. Nomor 6 terendah se-Indonesia. Ini kan keterlibatan dari pengusaha. Para tenaga kerja menuntut upah tinggi. Banyak perusahaan 800 yang hengkang. 800 berapa, Pak? Pak Bidi, berapa ratus yang pulang ke Jawa kemana? Pindah ke Jawa. Tapi sekarang di Jawa pun banyak ada persoalan. Karena tenaga kerja mereka juga menuntut tinggi.
Tapi perusahaan yang terus jalan-jalan dan investasi buktinya terus tinggi di kita. Nomor 2 atau nomor 4 Indonesia, perhatian investor berkembang. Ini saya melegakan saya. Jadi sangat nyaman dan tempat yang nyaman bagi investasi di Banten. Tadi masyarakat, kita berada dengan masyarakat, alhamdulillah masyarakat juga sudah bisa didiskusikan. Kalau dulu mungkin melakukan perlawanan dan sebagainya. Ini yang merupakan satu bukan keberhasilan, satu peningkatan. Beras kita surplus. Kita punya kawasan-kawasan pertanian dan saya bilang cukupkan untuk kebutuhan orang Banten. Cukup sebetulnya. Dari beberapa kawasan yang saya kembangkan, yang kita kembangkan, dan akan terus kita kembangkan karena pertanian memberikan dukungan supporting buat kehidupan masyarakat. Air minum, kadukarian jutaan meter kubik. Sidang hula yang kita kemarin sudah resmikan, itu juga penghasil air baku. Sekarang sudah mulai datang Korea, Cina dan sebagainya datang ke Banten untuk ikut serta dalam spam, ikut serta partisipasi dalam pengelolaan air. Kemarin sudah diresmikan oleh Pak Jokowi dan besok tahun 2021 akhir sudah diresmikan. Air akan cukup tidak hanya untuk irigasi sawah-sawah 1.200 hektar, bahkan kalau Banten itu hampir 5.000 hektar lebih. Yang 1 tahun 2 kali produksinya itu 1 atau 2 kali. Dengan menghasilkan 1 hektar 5 ton sampai sekarang lagi dikembangkan 10 ton di Ciruas. Yang akan mencukupi kebutuhan rakyat Banten. Dan juga air minum akan mencukupi kebutuhan rakyat Banten. Baik untuk memberikan dukungan pada kebutuhan industri maupun kebutuhan untuk kehidupan rumah tangga. Ini juga Pak Jokowi bangun waduk kita yang bebasin lahannya, sedanglah ini untuk wilayah barat, untuk Serang, Cilegon, Pandeglang, termasuk untuk kebutuhan industri yang ada di wilayah barat. Sementara wilayah timur, Jakarta kita yang ngaliri airnya. Bandara dari kita, Tangerang Selatan, Kabupaten maupun Tangerang Kota, dari kita, dari Waduk Karian. Kita punya potensi itu. Ini yang bisa kita kelola dengan baik untuk kebutuhan masyarakat. Dan sekarang sudah banyak perusahaan yang mengajukan untuk mengolah air minum. Dan kebutuhannya saya kira tercukupi dari situ. Nggak perlu khawatir. Ke depan nggak perlu khawatir. Jalan dalam provinsi kita bangun dengan cor. Memang sekarang ada beberapa ruas yang saya bilang sama Pak Menteri, jalan nasional juga harus bagus. Jalan provinsi sedang kita perbaiki dan sudah kita bangun. Tinggal 14 kilometer mungkin tahun ini juga kita selesaikan wilayah selatan. 8 jalan tol sudah hampir mendekati 100%. Serang Panimbang sudah sampai tinggal 20 km lagi. Serpong Belaraja sekarang sudah mulai sampai ke Tiga Raksa. Sekarang mulai digarap adalah Belaraja sampai Bandara Soekarno-Hatta. Jalan dalam kota dari Cengkareng sampai bandara sudah selesai. Dari Depok masuk ke Serpong, Serpong ke bandara sudah hampir selesai. Pak Jokowi kemarin tanya kapan Pak Gubernur bisa resmikan. Saya kira 8 proyek nasional bisa diresmikan pada tahun 2021 akhir. Kawasan kita berubah dan terus berkembang.
Sekarang dirancang lagi dari jalan Serpong Belaraja, lalu dari Serpong Belaraja dibuat jalan tol 10 km menuju Maja. Ada 8.000 hektar lebih Maja direncanakan sebagai kawasan perumahan. Terus juga dia ada double track kereta api dari mulai Jakarta, Lebak, terus juga Labuan. Dikembangkan. Yang paling dahsyat nanti Bapak akan Ibu saksikan dari batas Bandara Soekarno-Hatta. Ada PIK 2, PIK 3, dan sampai nanti ke Pontang dan Sawaluhur, Serang. Dan dibuat jalan poros sepanjang pantai. Dan akan saya lanjutkan nanti panjang pantai sampai ke Baya itu juga jalan nasional, dan pemerintah provinsi sudah membangun jalan cor sampai ke Sumur dan wilayah selatan. Karena di sana ada potensi ikan yang luar biasa. Benur terbaik se-Indonesia adalah benur dari Pinuangan, Malimping, dan Baya. Masih banyak pulau-pulau yang masih bisa makan, 63 pulau. Itu juga belum, sebagian belum dikembangkan. Itu panjang, ada 561 km panjang pantai yang memiliki provinsi yang memang sangat eksotik, menarik. Lalu kita mulai berkembang sana luar biasa. Alam Sutra sudah siapkan 6.000 hektar. Mulai dari Pasar Kemis, keluar Pintu Cikupa sampai ke pantai. Begitu juga ribuan hektar kerjasama antara Sedayu dengan Alam Sutra. Ditambah lagi Sinarmas yang mulai masuk ke kawasan utara. Dan bahkan kemarin akan dibangun high teknologi di daerah sekitar Serang Utara. Pantai itu bakalan habis menjadi kawasan perumahan maupun industri. Ini menangkap peluang. Pantas bahkan tumbuh dan berkembang. Saya katakan pada Pak Presiden bahwa Banten sudah berubah. Banten tidak lagi seperti dulu. Kita bisa minimalisir korupsi. Dan kita juga bisa minimalisir kemiskinan. Hanya satu persoalan kita sekarang. Pengangguran kita nomor 2 se-Indonesia. Setelah Jawa Barat. Tapi saya pertanyakan juga BPS dalam melakukan surveinya. Karena walaupun banyak yang nganggur, tapi kemiskinan kita termasuk yang terendah. Ini masuk kontradiktif atau paradoksal, saya nggak paham. Tapi rupanya banyak, setelah kita pelajari, banyak anak-anak kita, kaum milenial, terutama di Tangerang, mereka bekerja di bawah 5 jam, tapi menghasilkan sesuatu yang nilainya di atas standar yang ditetapkan, atau parameter ditetapkan oleh oleh BPS. Jadi Bapak nggak perlu jauh-jauh lah. Jakarta itu bahkan kita kalahkan nanti. Jakarta akan kita kalahkan. Jadi harus menarik ke sini. Makanya Bapak mobilnya juga sini. Jangan di Jakarta, daftar adanya juga bayar pajaknya. Pajak tahunan ya, termasuk yang sewa mobil juga bayar pajak sini. Jadi jangan lagi ada persoalan nomor kendaraan A atau B. A itu abjadnya paling dulu itu daripada B. Tangerang Raya itu. Jadi sekarang pindahin aja mobil-mobil yang di Jakarta untuk bayar di sini. Karena duit Bapak itu dari pajak Bapak kami kelola. Alhamdulillah sebagai daerah yang sekarang cukup potensial, 70% kontribusi untuk PAD. Bandingan dengan daerah-daerah Sumatera dan sebagainya.
Kita punya 16 triliun APBD kita. Sumbangsi dan kontribusi dari pajak itu dari kendaraan motor dan balik nama itu hampir 7%. Sekarang 10, sekian triliun itu dari pajak. Dan memang kami menggantungkan hasil pajak dari itu kami kelola. Berikanlah kepercayaan buat pemerintahan yang kami pimpin. Kalau sebelumnya mungkin kurang, tapi sekarang masih ada trust, masih ada kepercayaan bagi untuk pemerintah. Dan kami kelola. Dan di depan ini Bapak lihat, kami punya kantor yang cukup bagus, representatif. Dan Bapak di situ bayar pajak. Dan itu menjadi kewajiban. Begitu juga aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan pajak. Saya minta juga Bapak. Dan juga termasuk lingkungan. Ini juga dibayar sana sekitar 30 kilo dari pantai. Terus sekarang ada lagi eksploitasi tambang emas. Panimbang sudah jalan, tapi sudah mau habis emasnya setelah Cikotok. Bapak kalau keliling dari pantai setelah sampai ke pelataran, Bapak akan menyaksikan masih begitu cukup menarik dan bisa dikelola. Saya targetkan sekarang pertanian harus menjadi andalan masyarakat di samping industri untuk mencegah orang-orang selatan untuk kerja di sini, untuk mengurangi pengangguran. Nah, oleh karena itu saya harapkan kerjasamanya dengan Bapak, dengan Ibu sekalian. Harus satu padu kita berhadapan dengan berbagai persoalan, termasuk soal ekonomi. Soal-soal lainnya saya kira persoalan keamanan, persoalan ideologi, politik dan sebagainya, Banten termasuk relatif aman dibandingkan daerah-daerah lain. Tidak ada kasus yang begitu menyakitkan atau kasus yang membuat kita khawatir, tidak ada. Pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, mas gubernur, pemilu dan sebagainya, Banten aman. Walaupun dianggap Banten daerah agamis, fanatis dan sebagainya, tapi pada dalam prakteknya kita damai-damai saja. Tidak ada hubungan di antara suku, agama yang menimbulkan persoalan di Banten. Karena Banten sudah terbentuk, tercipta suasana hubungan ideologis antara masyarakatnya. Sultan Banten sudah mengundang kaum Cinaan untuk usaha di Banten. Orang Bali untuk usaha di Banten. Orang Kristiani untuk bisa diterima di Banten. Lihat aja simbol-simbol sekarang gereja, kelenteng maupun vihara masih ada, masih berkembang. Begitu juga masyarakat Banten, daerah perkotaan sudah horizontal, dan masyarakat yang sudah egaliter yang bisa bekerjasama. Jadi jangan kita bicara tentang perbedaan agama, perbedaan politik, perbedaan suku bangsa di sini. Saya sudah lakukan upaya-upaya bahwa Banten harus aman. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi peristiwa sebagaimana di Makassar kemarin. Berikutnya mungkin saya singkat lagi, saya persingkat juga, COVID-19 ini yang meruntuhkan semangat kita kalau kita tidak kuat, mengganggu soal ekonomi kita. Dan sampai minus, padahal kita pada sebelum COVID sedang bagus-bagusnya. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,9, hampir 6%. Di atas rata-rata nasional. Sedang baik-baiknya Banten ini. Tapi dipukul oleh COVID. Tapi dari COVID pun kita sudah banyak berusaha. Bikin rumah sakit. Ada 3.762 kamar atau rumah tempat tidur. Termasuk partisipasi swasta. Banyak swasta yang terlibat dalam bangun rumah sakit seperti Siloam dan sebagainya. Itu juga tenaga nakes kita juga cukup. Sehingga dari sejak awal sampai sekarang kita termasuk provinsi yang di luar 10 besar.
PSBB kita terapkan secara fleksibel. Silakan perusahaan membuka usahanya. Buruh boleh bekerja, tapi dengan tetap memberikan protokol kesehatan. Dari awal saya tidak pernah melarang sama sekali. Saya menyerahkan sebetulnya kepada otoritas yang ada di masing-masing perusahaan dengan mempercayakan itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik. Berjalan baik dan tidak terjadi suatu hal. Bahkan klasternya kita tidak dapatkan, klaster industri. Yang ada klaster rumah tangga. Yang ada klaster dari dari lingkungan sekitar. Sekarang kita sudah sebagian zona kuning. Tapi kemarin berubah jadi oranye kuning lagi. Kuning, oranye lagi, bolak-balik. Karena kita tidak lepas, apalagi Tangerang Raya interaksi antara warga Tangerang Raya dengan Jakarta. Gak bisa kita bendung. Aktivitas mereka baik ekonomi maupun aktivitas lain. Ini memang gak bisa kita jaga, kita halangi. Ini juga persoalan kita. Jadi kalau ada Jakarta merah kita oranye, paling tidak. Karena apa? Karena kita tidak bisa mencegah orang berbondong-bondong naik kereta api atau kendaraan ke Jakarta. Nah, begitu juga Bapak-Bapak sekalian. Mungkin aktivitas kantor-kantornya pusatnya masih ada di Jakarta. Tolong diperhatikan betul. Dan sampai nanti Bapak membawa penyakit COVID ke sini lalu menularkan ke Banten. Bapak juga harus betul-betul bisa menjaga protokol kesehatan. Tanpa dukungan Bapak, tanpa dukungan masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sama-sama COVID ini akan terus tidak bisa kita bendung. Kita harus memaksa untuk memutus mata rantai itu. Kami siapkan fasilitas, kami siapkan tenaga dokter. Tapi di lain pihak, kalau masyarakatnya tidak sadar untuk bersama antivirus atau melawan virus COVID, kita akan pernah selesaikan. Sekarang kita sudah urutan yang ke-12, 13. Dan di sebuah daerah Jawa atau perkotaan yang dekat dengan aktivitas begitu banyak, kita masih tergolong provinsi yang lebih baik. Namun kita juga mengakui sektor pariwisata mengalami kelumpuhan, degradasi. Ini juga persoalan kita. Oleh karena itu, saya berharap pada pertemuan ini kita samakan, satukan tekad, kita lawan COVID-19. Mudah-mudahan COVID segera pergi dari bumi Banten dan Indonesia. Kita aktivitas kembali sebagaimana biasa, ekonomi tumbuh, dan kehidupan sosial masyarakat berkembang, dan tumbuh sebagaimana harapan kita. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kalau perlu ada informasi, dokumen-dokumen apa, data-data yang lebih lengkap, silakan itu kepada kepala dinas kami yang ada di sini yang siap akan memberikan jelasan. Tapi kami datang dengan semangat untuk membangun perubahan di Banten. Kami datang untuk ingin mengatakan pada semua orang bahwa kami bekerja dengan baik dan insyaallah kami ingin bekerja dengan baik. Kami ingin membangun masa depan Banten yang lebih baik dan kami siap dikritik, diprotes dan sebagainya. Bagi saya itu adalah hal yang biasa. 10 tahun saya di wali kota, jabatan kepala desa hampir 13 tahun, jadi camat dan sebagainya. Itu yang memberikan kekuatan pada saya dan saya punya niat baik. Insya Allah doakan kita semua untuk selamatkan dan jauh dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut dialog yang akan dipandu oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Banten, Bapak Dr. Mahdani, SE, ST, MSI, MM, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin pelaku usaha yang hari ini ada hal yang perlu disampaikan kepada Pak Gubernur.
apakah itu kaitan dengan kebijakan, kaitan dengan hal-hal berkaitan dengan mekanisme kerja di masa pandemi. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan masukan-masukan, baik berupa teknis maupun berupa kebijakan. Hal-hal yang sangat teknis nanti bisa di-cover oleh kepala-kepala dinas, nanti hal-hal kebijakan nanti Pak Gubernur. Kami persilakan untuk 3 penanya atau 3 yang memberi masukan dulu. Nanti akan ditanggapi baik oleh Pak Gubernur maupun oleh Pak Kepala Dinas. Silakan Bapak, Ibu. Ya, silakan Pak, disampaikan dari perusahaan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semuanya. Khusus untuk Pak Gubernur dan beserta jajaran juga, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan ini. Pertama-tama kami menyampaikan juga terima kasih untuk semua kemajuan yang terus-menerus, serta suasana kondusif yang ada. Khususnya di Kabupaten Serang. Jadi biasanya pada akhir-akhir tahun dan juga awal tahun, itu banyak sekali demo-demo yang sangat mengganggu. Tapi yang tahun kemarin dan juga awal tahun ini cukup kondusif. Izin Pak, dari perusahaan apa? Saya Roni dari PT First Cable Industry. Kebetulan juga saya dari Apindo Kabupaten Serang, Kepala Bagian Pengupahan dan juga anggota LKS Tripartit. Yang akan saya sampaikan juga di sini, bahwa sebenarnya perizinan pada waktu yang lalu sudah cukup bagus, tetapi karena ada perubahan ke OSS ini agak mengganggu di kami. Sebelumnya di provinsi sangat membantu sekali Pak. Saya kalau mengurus IUI itu nggak perlu cukup waktu yang lama. Sebentar 1 minggu kami sudah selesai. Yang penting kelengkapan surat semua sudah ada. Tapi sekarang memang ada perubahan-perubahan, apalagi sekarang berubah OSS dari yang lama sekarang kan yang 1.1 itu. Yang kami mau mintakan bantuan kebijakan, yaitu satu masalah sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi ini sangat mahal sekali. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah siap itu tidak ada masalah, tapi bagi perusahaan menengah ke bawah itu sangat mengganggu. Sedangkan surat layak fungsi ini apabila tidak ada, maka izin usaha industri kami dianggap belum berlaku efektif. Dari Apindo. Lalu juga sebetulnya sudah yang lalu, tapi sekarang sudah mulai digalakkan, yaitu mengenai sertifikasi mesin-mesin industri dan perkakas. Untuk di pabrik Pak, itu mesinnya banyak sekali, yang perkakas banyak sekali. Kami memohonkan apabila bisa untuk yang K3-nya ini, sertifikat itu dikeluarkan oleh pabrikan yang membuat. Karena kalau ada yang banyak mesin yang dijual bebas, kalau itu yang dibebankan ke perusahaan, mengganggu juga itu. Dan yang terakhir dari saya mengenai rumah sakit. Rumah sakit ini kalau terjadi kecelakaan kerja, ini kami harus mengirimnya ke rumah sakit yang terdekat, itu ada di rumah sakit Ciruas. Kami harus melawan kemacetan. Dan ini sangat berbahaya untuk jiwa. Jadi kami mohon apabila dimungkinkan, mungkin menarik investor atau dari pemerintah daerah, bisa dibangun rumah sakit untuk di area sini. Terima kasih itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang ya. Ya mangga dari mohon disebutkan nama dan perusahaan Pak ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Susanto, Pak, dari PT Yarindo Parmatama. Ini kami bergerak di bidang industri obat. Pertama, terima kasih Pak Gubernur dan jajarannya sudah mengadakan forum ini. Saya pikir ini sangat bermanfaat dan untuk kebaikan kita bersama.
Kami dari Yarindo ini Pak pengen mengajukan atau menyampaikan gini ya, bahwa kami ini industri farmasi yang bergerak dalam penyediaan obat dan mungkin termasuk industri vital ya dengan industri-industri yang lain. Kami ini lebih ke arah penanganan COVID sih Pak. Di kami prokes sudah dilakukan dan peraturan prokesnya udah sangat ketat kami lakukan karena kami memang jaga hygiene juga. Namun ini Pak yang kami minta bantuan dari Pak Gubernur dan mungkin Kepala Dinas Kesehatan terutama ya, bisa nggak karyawan kami atau mungkin industri-industri vital lainnya itu juga diutamakan untuk mendapat vaksin nih Pak? Karena kami di apoteker sih udah dapat, tapi untuk karyawan kami yang lain belum. Mungkin bisa diutamakan juga karena beberapa industri kan memang industri vital yang kita harus jaga dan mungkin nanti bertahap ke industri yang lain gitu Pak. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, nanti bisa dijawab. Satu lagi? Ya, nanti ada season kedua, jadi 3 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvas Kurnia dari PT Dongsu Indonesia. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Pascal, dan jajarannya atas acara ini, kesempatan ini. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami selaku pelaku usaha ingin tanyakan. Yang pertama, khususnya di Cikande, itu yang masalah percaloan itu kita pikir bukan masalah yang asing lagi dan itu masih marak. Saya pikir ini sangat mengganggu kami, terutama pada proses perekrutmen, karena ada beberapa juga beberapa perusahaan justru kita sudah merekrut karena tidak sesuai dengan keinginan percaloan yang ada di Cikande, akhirnya itu terhambat dan itu mengganggu proses usaha kita. Mungkin dari pihak Bapak beserta jajaran ada gebrakan khusus untuk mengatasi masalah percaloan ini, karena jujur kita juga sering dapat pressure, tekanan-tekanan dari desa ingin memaksakan masuk warganya tapi tidak sesuai skill. Nah, skill ini juga mungkin bisa jadi tanggung jawab pemerintah agar mereka ketika mereka disalurkan ke perusahaan itu memang mereka sudah memiliki skill. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua mengenai pemagangan. Saya pikir di beberapa daerah seperti Bekasi, Cikarang, pemagangan bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Tetapi di Cikande, mungkin di Banten ya, khususnya kami rasakan pemagangan ini justru sesuatu yang barang aneh. Dan setelah ada beberapa dialog dengan beberapa disnaker, terutama di Kabupaten Cilegon, persepsi mengenai pemagangan juga ini berbeda-beda. Mungkin untuk pemagangan yang izin dari perusahaan mungkin itu sudah biasa. Tapi bagaimana dengan izin pemagangan yang dikelola oleh LPTKS? Nah, ini persepsi atau secara teknis di lapangan juga ini masih berbeda-beda. Jadi mohon sekiranya petunjuk dari Bapak ini harus seperti apa. Nah, yang ketiga saya sangat apresiasi sekali Pak Pascal mengenai ada target tahun 2021 mengenai IPAL. Karena jujur Bapak itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman industri yang ada di sini. Dan semoga itu juga bisa terlaksana dengan baik Bapak pada tahun ini. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa? Nanti yang teknis bisa dibantu. Halo, tes. Ya. Di sebagian nanti teman-teman masukannya lengkap, jadi nanti bisa dibagi-bagi untuk menjawab. Rumah sakit, yang pertama tadi, Mas saya minta sama direkturnya nih, kalau bisa bikin rumah sakit. Tipe saya kan di sini. Modern lain itu ada rumah sakit Mayapada. Bagus, lingkungan juga nggak begitu luas seperti ini. Jadi rumah sakit untuk tenaga-tenaga, iya kan. Sekarang ada perusahaan apa lagi bikin 2 rumah sakit. Di Kupa tuh udah ada rumah sakit tuh. Dari industri juga. Terus bikin lagi kembangkan di wilayah utara.
Jadi saya kira bisa, dan akan saya dukung sepenuhnya. Tipe C, tipe B memang masih kurang. Kalau alhamdulillah kalau COVID kemarin terus naik, luar biasa kita beratnya. Saya nyiapkan rumah sakit untuk 500 kamar, tempat tidur juga kualan sampai persen. Sekarang udah turun tinggal 70-an. Jadi memang perlu, gak mahal kok itu kalau banyak teman-teman yang pada bikin juga. Saya kira di kawasan ini modern lain bisa dibikin rumah sakit. Pak Direktur lah nanti coba dengan teman-teman yang lain kompromikan, kok masih ada lahan 5% kan bisa dimakan. Untung rumah sakit sekarang ada BPJS juga dibayar, bahkan untuk penanganan COVID-19 mereka dibiayai oleh pemerintah. Hitungannya itu Pak, kalau Bapak sakit masuk rumah sakit negara atau rumah sakit swasta itu 15 juta per hari itu. Banyak apa itu, bukan berarti gratis, lalu pemerintah yang daerah juga, bahkan kita kemarin hampir 4 triliun kita anggarkan refocusing. Kita hampir 4 triliun lebih kita anggarkan buat penanganan COVID, termasuk buat gaji dokternya itu. Gaji dokter spesialis itu 75 juta. Dokter umumnya 50 juta, itu 500, lama hampir 1 tahun lebih. Uang kita, anggaran kita hampir dihabiskan untuk itu. Ya kalau soal macet memang di Serang itu mungkin karena kurang ditertibkan kayaknya. Itu kewenangan Pak Bupati itu. Banyak pedagang-pedagang yang di pinggir. Saya pikir tol sudah bisa jalan tengah, tapi masih ada persoalan. Oleh itu memang rumah sakit kalau bisa ada di kawasan atau di area-area yang di pinggiran sepanjang jalan tol itu. Terus yang kaitan dengan calon yang saya udah lama tuh dengar, bahkan suruh investigasi, saya lapor juga ke Polda. Di Nikomas malah masyarakat bayar 4 juta sampai 7 juta. Ya, untuk masuk tuh. Tidak di persaingan, dibawa lalu lurah-lurah apa kepala desa. Apa nggak bisa diusut? Banyak akhirnya masyarakat lokal juga tidak bisa kerja di situ. Itu persoalannya. Apa benar informasi itu? Saya Pak Kepala Dinas suruh turun ke lapangan bahkan. Itu menyolok sekali itu informasinya dari 2 tahun yang lalu. Nah gitu coba ke depan dibuat satu sistem bagaimana upaya-upaya rekrutmen ini, penerimaan pegawai, penerimaan karyawan ini dengan prosedur. Dan juga ada keluhan dari masyarakat Banten bahwa kami jarang dapat kesempatan untuk kerja di Banten. Hampir 60% itu datang dari luar. Ya boleh aja kalau memang itu karena kompetensi atau karena profesionalitas. Tapi akhirnya kami juga waktu sampaikan, kalau memang masyarakat kami sekarang tidak punya kemampuan atau keterampilan, ya kami, karena kami kembangkan SMK dan pendidikan vokasi, kejuruan-kejuruan tertentu. Akhirnya kemarin ada lulusan kimia diterima 100% tanda asri. Dari wilayah sana lu dapat kesempatan hampir 100%. Nah makanya di sini hari yang kita minta kepada Disnaker harus kerjasama dengan dunia industri, para pelaku. Kebutuhannya apa? Disnaker sudah punya sistem. Ya kita yang perlu keterbukaan dari para pelaku usaha juga. Karena kalau begitu kita bisa melawan pengangguran. Untuk tahun depan ada industri apa, butuhkan tenaga kerja dan kompetensi apa. Kami siapkan nanti. Kami punya balai kerja, balai latihan kerja. Setahun yang dari hasil kita 500, ya habis memang diterima.
Tapi kan masih jauh, masih ada 670.000 orang yang belum dapat pekerjaan. Kami sedang membuat juga perguruan tinggi. Itu kayak Untirta, kembangkan juga untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil. Nah, di sini diperlukan keterbukaan dengan teman-teman pelaku usaha. Jadi kita siapkan, kita bisa buat medianya, komunikasinya, hubungannya. Ini saya kira insya Allah, karena hal yang dialami oleh Banten itu persoalannya. Bahwa ketidaksiapan mungkin. Tapi kalau memang teman-teman pelaku menganggap tidak siap, ya kami harus siapkan apa? Harus siapkan mentalitasnya, keterampilan dan sebagainya. Itu saya kira bisa dikerjasamakan mulai hari ini. Kita bangun komunikasi yang baik. Terus juga mengenai pemagangan, sebenarnya kami juga minta supaya industri terbuka. Ada beberapa industri yang membiasiswakan warga Banten di perguruan tinggi maupun di tempat-tempat di SMK dan sebagainya. Nah, pemagangan juga kami minta keterbukaan dari dunia usaha. Nggak akan mengganggu, kami tidak akan mengganggu bapak-bapak usaha bapak, tidak akan merugikan bapak-bapak. Tapi kami berikan kesempatan bahwa kami juga bisa nitipkan anak kami untuk kerja di tempat bapak, pemagangan. Lalu jangan juga nanti dikenakan dengan biaya yang tinggi. Karena kami juga tidak sanggup membiayai anak-anak itu untuk magang. Ya manfaatkan aja, kami siapkan ada hampir ratusan SMK yang kami siapkan di berbagai kejuruan. Sekarang saya lagi bikin lagi tuh 53 sekolah baru dengan kejuruan-kejuruan, dengan prodi-prodi baru, menyesuaikan dengan dunia industri. Yang memang udah jenuh ya, seperti multimedia, jurusan akuntansi, sebagainya. Ya ini mulai kita tinjau ulang, jadi kita dorong gimana kebutuhan industri. Makanya saya berulang kali kepada dinas perindustrian maupun tenaga kerja, coba komunikasikan pelaku usaha, gimana kebutuhan tenaga kerja ke depan, termasuk usaha magang. Terus vaksin memang kita nggak ada. Target kita 8 juta itu baru dikasih 146.000. Bahkan kita suruh anggarkan untuk beli vaksin. Coba beli di mana? Bukan untuk mau beli vaksin, tapi vaksinnya di mana belinya? Karena bagaimana itu pemerintah di pusat, saya nggak paham betul. Kita sudah lapor kemarin main ke maritim, kita lapor. Bahkan kemarin ada beberapa perusahaan yang mensponsori. Sinarmas kemarin beli banyak untuk karyawannya dan untuk karyawannya. Bahkan dia sumbangkan juga buat publik. Kalau nggak salah bayar sendiri. Lalu dia minta tenaga kerjasama dengan pemerintah untuk nakesnya. Apa mungkin Bapak beli sendiri? Di mana belinya? Malah kami yang minta supaya masing-masing kawasan mungkin upaya-upaya dan lain sebagainya. Kebutuhan nakes banyak, bantuan APD dan sebagainya, obat-obatan dari teman-teman pelaku usaha. Tapi soal vaksin ini memang agak kesulitan. Itu mungkin nanti Pak Direktur bisa ke kawasan, bisa melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, pengambil kebijakan di tingkat nasional. Karena memang vaksin ini tidak, bahkan kalau boleh kita kemarin mau beli buat gubernur yang khusus, yang buat di atas 60 tahun ini. Tapi kemarin masih kesehatan yang diutamakan, tenaga kesehatan, dan kalau ini udah vaksin semua ini, dijamin aman lah, udah 2 kali. Ya, tapi saya walaupun belum divaksin karena udah aman, saya nggak khawatir. Bapak juga mudah-mudahan paling tidak udah divaksin keluarga.
Itu sekali lagi saya kira yang lainnya silakan masing-masing. Ada yang mau disampaikan apa? Jawab. Mana yang belum jawab? Baik Pak, yang belum terjawab. Pak Pascal mau nambah rumah sakit? Nanti aja. Nanti aja. Oke. Pak, mungkin dari Pak Babar ya, kaitan dengan sertifikat layak fungsi dan sertifikat mesin-mesin industri. Ya. Izin Pak Gubernur. Oke, tadi dari mana? Dari Apindo Serang Pak. Mungkin ini berlaku semua terkait pelayanan perizinan IUI itu semua sudah online melalui OSS, tapi input melalui sistem informasi industri nasional atau SINAS. Jadi ini sebetulnya ada 3 aplikasi Pak yang kita integrasikan, ada OSS, ada SINAS, ada SIPK yang Pak Mahdani. Tapi tetap walaupun online tetap ada yang offline-nya ya. Jadi kami di Disperindag yang ke lapangan nanti. Jadi Ibu Bapak yang menyampaikan permohonan IUI baru, IUI perubahan ya, atau IUI migrasi. Perubahan itu bisa penambahan ya, atau pergantian mesin atau peralatan. Nah yang tadi Bapak tanyakan itu IUI yang terkait migrasi Pak ya, yang terjadi perubahan dari manual ke digital menuju 4.0 Pak ya. Jadi ada mesin-mesin yang menggantikan fungsi tenaga manusia mungkin. Nah ini memang ada persyaratan sertifikasi layak fungsi SLF. Mungkin itu dari Dinas PU Pak. Nanti kita coba pendekatan seperti apa karena sistem Pak, jadi harus diinput dan dilengkapi. Kalau tidak ya nggak bisa keluar itu IUI-nya. Mungkin ini kami sampaikan dulu ke pusat bagaimana solusinya. Karena IUI ini kan izin akhir Pak, Bu. Di dalamnya ada syarat kelayakan lingkungan, ada IMB, ada syarat-syarat lain lengkap baru bisa IUI. Nah salah satu yang baru itu memang kalau untuk yang migrasi khususnya Pak, itu ada SLF, itu dari Dinas PU Pak, yang mengeluarkan tentang kelayakan fungsi bangunan. Mungkin nanti kita carikan solusinya seperti apa. Ini berlaku semua Bapak Ibu ya. Kami siap melayani untuk percepatan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, session pertama sudah. Kita buka satu session lagi karena nanti Pak Gubernur ada kunjungan ke perusahaan Poliplex, jadi tidak, dan protokoler juga tidak boleh berlama-lama di ruangan. Jadi kita buka 3 lagi saja. Nanti selanjutnya yang hal-hal teknis bisa dengan kami baik melalui surat ataupun langsung ke perusahaan atau ke kantor kami. Ya, session kedua. Jadi ini yang terakhir. Oh siap. Ini ada kabar bagus nih. Direktur barusan mau bikin rumah sakit. Tepuk tangan. Iya dong, ini jurusan bikin rumah sakit. Jadi selama berkembang rumah sakitnya tambah lagi rumah Kelapa 2 segala. Bisa apalagi di kawasan. Jauh. Ya betul jauh kan ke rumah sakit. Dan untung profitnya lumayan karena rumah sakit. Iya. Silakan dari Poliplex. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, Bapak Haji Wahidin Halim, Bapak-Bapak Kepala Dinas Provinsi, Presiden Wakil Perusahaan, hadirin sekalian. Para putra dari PT Poliplex Film Indonesia, saya hadir bersama direktur kami, Mr. Ya, senang sekali bisa bertemu langsung bertatap muka dengan Pak Gubernur dan Bapak-Bapak Kepala Dinas. Beberapa pertanyaan sudah diakomodir oleh teman-teman penanya pendahulu, diantaranya kesiapan vaksin, lalu soal perizinan,
ingin tambahkan, mudah-mudahan ada Bapak Kepala Dinas terkait di sini bisa menjawab, yaitu mengenai kendala kemacetan di pagi hari dan sore hari dekat akses tol Cikande yang cukup mengganggu, dan titik-titik banjir di beberapa ruas jalan di dalam kawasan industri yang sama mengganggunya, di mana karyawan shift 3 tidak bisa pulang, terpaksa kita lemburkan dan kita harus bayar lemburnya, lalu karyawan yang mau masuk juga terkendala di jalan karena macet dan banjir di waktu hujan. Belum lagi karena hal tersebut beberapa proses di dalam pabrik juga menjadi terkendala karenanya. Saya kira demikian, Bapak Gubernur. Bapak Yuwanto. Beliau menyampaikan minta ada perusahaan kompetitor kita di Provinsi Jawa Barat, yaitu tepatnya di Bogor. Kami dari industri plastik fleksibel packaging, Pak. Jadi industri hulunya food and beverage packaging. Di sana itu mendapat subsidi gas karena konsumsi gas sangat besar, cukup besar gitu. Mohon kiranya dapat dipertimbangkan ke depan di Provinsi Banten juga bisa memberikan subsidi gas bagi industri strategis atau industri yang terkait food and beverage yang di era pandemik ini diminta untuk tetap beroperasi. Terkait tadi yang Pak Gubernur sampaikan, kami ada 26 unit kendaraan operasional perusahaan, itu sudah plat nomornya A semua Pak Gubernur. Jadi bayar pajak ke Provinsi Banten. Oh, Pak Direktur minta, tadi walaupun sudah disebut, mohon Pak Gubernur bisa visit ke perusahaan kami setelah acara ini. Di sana kami mengakomodir tenaga kerja 80% kelahiran Banten, Serang, Cilegon, pokoknya dari Banten. 80%, ada 130 orang desa Cikande, Namba Udik. Begitu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang nomor 2, Bapak yang di depan, nanti nomor 3, Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yosef Dauklau dari PT Duta Printing Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau merujuk kepada tadi Bapak dari partai mana yang tentang percaloan. Ada 2 di situ. 1, masalah ketenagakerjaan. Yang kedua, masalah Kamtibmas. Kalau masalah percaloan. Saya lihat begini, memang kalau kita melihat pada salah satu tanggung jawab kepala desa, itu dia mau mengurangi pengangguran di wilayahnya. Nah, itu menjadi tanggung jawab beliau itu. Dan kalau dalam masalah mau mengakomodasi masyarakatnya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah kawasan Loren Cikande, bila dalam permohonannya terdapat hal-hal yang mengganggu atau mengintimidasi, itu lainnya kayak Kamtibmas, lapor. Atau mungkin bisa berkoordinasi dengan kawasan modern. Gitu. Sehingga maksud saya begini, jadi jangan sampai ini menjadi perkembangan dan ada yang dengar dan berkembang, nanti para desa merasa tersinggung. Karena pengalaman saya salah satu orang lapangan, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Jadi mereka menawarkan masyarakat untuk berdiri, itu hal yang wajar. 1, kita harus maklumi itu. Yang 1, dan kalau memang dalam
permohonan dia untuk mempekerjakan itu, kita menganggap bahwa saya sudah diintimidasi, dalam arti yang dia kasih orang-orang mau bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi atau kriteria yang perusahaan butuhkan, tolak. Jangan ragu itu. Tapi kalau misalnya dia memberi atau dia menyampaikan orang mau kerja sesuai, selesai masalah. Jadi masalahnya gampang ini. Bila dalam itu dia mengganggu, mengintimidasi atau melakukan, lapor polisi. Kalau polisi di sini tidak tindak, bisa ambil tindakan lain gitu. Saya pikir gitu, dan kawasan modern lebih siaga. Ya, kalau memang ada hal, ada satpam nih, satpam kawasan modern. Kita bisa lihat kayak Nikomas, itu keamanannya memang sangat solid sekali. Nah, saya pikir itu, jadi ini menjadi sharing dan menjadi pengalaman kita, sehingga nanti jangan sampai ada perusahaan-perusahaan yang mengajukan ide atau saran atau curhat lalu menjadi berkembang di luar, dan itu menjadi segmen negatif bagi perusahaan itu sendiri. Jadi kita harus, kalau tidak sesuai kita tolak, kalau dia mengganggu lapor polisi. Ini negara hukum, gitu. Saya pikir itu. Jadi supaya ini jangan melebar kemana-mana. Ini masalah pengangguran, tanggung jawab kita semua. Itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, yang nomor Bapak yang di depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim, Bapak Kepala BKPM, dan Bapak jajaran Kepala Dinas di Provinsi Banten yang kami hormati, serta manajemen dari Modern Cikande yang kami hormati pula. Izin perkenalkan, nama saya Dudi Iskandar dari PT Indonesia Nippon Seiki, salah satu produsen komponen otomotif yang menyuplai beberapa produk di pasar di Indonesia. Dalam hal ini saya terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait. Untuk yang pertama, saya menggarisbawahi dari yang disampaikan rekan saya tadi terkait dengan pemagangan. Mungkin saya ingin sedikit memberikan penekanan. Pemagangan yang kami maksud di sini adalah pemagangan pasca sekolah ya Pak. Jadi Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan peraturan tentang pemagangan bahwa industri boleh melakukan pemagangan untuk memenuhi kompetensi yang diperlukannya. Namun dalam hal pemagangan ini, hal ini juga sempat kami sampaikan juga kepada Ibu Bupati, karena saya sendiri termasuk pengurus di HR kawasan di Modern Cikande ini. Terkait dengan pemagangan ini di kawasan Banten atau khususnya mungkin di Kabupaten Serang dan sekitarnya masih merupakan hal yang belum lazim, atau bahkan mungkin banyak perusahaan yang ingin melakukan pemagangan tetapi masih agak sedikit takut ya Pak. Karena mungkin dianggap sebagai eksploitasi buruh upah murah untuk pemagangan itu sendiri. Ada kekhawatiran seperti itu karena memang belum ada juklak untuk di Provinsi Banten maupun di Kabupaten Serang. Tapi untuk di kabupaten mungkin seperti Bekasi atau mungkin Karawang, untuk pemagangan ini sudah dituangkan juga di dalam Perda sebagai jaring pengaman, sehingga peserta-peserta magang itu memang tidak mendapatkan upah, mendapatkan uang saku namanya. Namun besaran uang saku inilah yang perlu diberikan satu jaring pengaman, sehingga perusahaan-perusahaan juga tidak memberikan uang saku yang asal. Padahal tenaganya memang digunakan untuk perusahaan itu sendiri. Dan ini kami mengharapkan bahwa pemagangan mungkin di Provinsi Banten bisa diakomodir oleh pemerintah daerah dengan memberikan juklak yang lebih rinci lagi bagaimana pelaksanaan ini bisa dijalankan dan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Banten. Mungkin tadi kalau rekan kami dari PT Dongsu menyampaikan, pemagangan itu ada yang dikelola sendiri oleh perusahaan melalui UPK, atau menggunakan LPK, yaitu organisasi yang berada di luar perusahaan. Nah, mengenai dengan LPK ini sendiri juga mungkin juklaknya harus lebih detail lagi bagaimana hubungan LPK dengan perusahaan dalam konteks pemagangan. Terus kemudian yang kedua,
tadi juga ada rekan-rekan menyampaikan agar disampaikan mungkin di kawasan terkait dengan BPJS Naker ya Pak ya. Nah ini kalau ada karyawan yang kecelakaan agak kesulitan juga karena apabila kita bawa ke klinik modern pun kadang-kadang di klinik tidak memiliki ambulan Pak. Nah ini mungkin BPJS Naker bisa menyiapkan 1 ambulan di komplek kawasan sehingga apabila ada kecelakaan mungkin kami bisa terbantu dengan adanya ambulan tersebut untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi juga kami akan sangat berterima kasih apabila tadi juga akan dibangun rumah sakit di kawasan modern. Ini juga lebih memudahkan. Kemudian yang ketiga, mungkin ini harapan dari kami bahwa perusahaan yang berdiri di manapun itu pasti disyaratkan untuk comply, patuh terhadap beberapa hal, seperti persyaratan administratif, kemudian perizinan, kemudian juga pengelolaan yang terkait dengan lingkungan hidup, pengelolaan ketenagakerjaan, dan pengelolaan mungkin terhadap CSR dan lain-lain. Banyak sekali perusahaan yang belum bisa patuh terhadap aturan perizinan maupun yang lain-lain. Masih banyak bolong-bolong lah istilahnya gitu. Tapi banyak juga perusahaan yang sudah patuh dalam hal ini sudah comply. Nah ini mohon kepada pemerintah mungkin disampaikan ke perindustrian atau yang mana, sehingga perusahaan-perusahaan yang comply ini ada semacam penilaian, kemudian ada apresiasi penghargaan, terlebih lagi mendapatkan kompensasi khusus Pak. Ya artinya dengan kepatuhan itu ada benefitnya terhadap mungkin perpajakan atau terhadap ya masuk barang impor yang lain-lain, sehingga ada semangat untuk mematuhi izin dan segala macamnya, tapi ada juga benefit yang didapatkan oleh perusahaan. Karena pernah kami disampaikan juga oleh pimpinan kami yang orang asing itu, antara perusahaan yang patuh dengan yang tidak patuh itu hampir tidak ada bedanya sebenarnya. Sama-sama bisa beroperasi dan sama-sama juga bisa menjalankan usahanya. Nah mungkin ini dari kami, terima kasih telah diberikan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gubernur. Subsidi gas, saya baru dengar juga itu. Stampen gimana? Silakan. Subsidi gas. Memang kita pemerintah provinsi ini yang berhubungan dengan migas Pak. Jadi gas maupun BBM kita tidak punya kewenangan sama sekali. Kewenangan siapa? Itu kewenangan pusat Pak semuanya. Jadi kalau migas Jadi itu, Bogor siapa yang ngasih? Pemda provinsi apa? Hah? Apa itu? enggak itu perusahaannya Pak. Perusahaan Enggak, yang ini dapat yang subsidinya. yang mensubsidi siapa? Provinsi. Provinsi. Oh coba kami akan coba nanti Pak bertanya ke Jawa Barat seperti apa. Pak Perindak Kopar, coba bantu jawab. Karena kalau di di Banten ini, terutama di daerah Cikande, apakah PGN sudah masuk atau belum? Sudah masuk PGN. Nah karena gas itu ada 2 Pak, ada PGN maupun Pertamina. Nah ini nggak tahu yang mana, apakah Pertaminanya yang memberi subsidi atau PGN. Nah nanti kami akan coba berkoordinasi dengan Jawa Barat seperti apa. Pak Perindak. Izin Pak Gubernur. Ini memang ada Pak kebijakan subsidi gas untuk industri tertentu di Kementerian Perindustrian Pak. Dan kami dari Disperindak sudah pernah membantu untuk beberapa permohonan. Kalau ada di dalam kebijakan list termasuk kategori yang mendapat subsidi bisa Pak. Oh, listnya dari pusat? Ya, tapi rekomendasinya dari kita. Sini mana aja yang dapat coba? Ada yang dapat ada listnya. Ada ya? Ada Pak, ini ada yang pernah dapat nih Pak. Ada. Belum ya? Dapat, udah dapat. Masih Belum. Proses katanya. Tapi listnya ada, di list. Pernah ada JN Perindustrian datang ke perusahaan kami dan kami sampaikan bahwa pabrik kami menggunakan 100% raw materialnya itu 100% lokal ya. Dan 50% untuk pasar ekspor, 50% untuk pasar lokal. Nah jenis perusahaan ini katanya boleh untuk jenis produksinya apa Pak? Jenis plastic flexible food, flexible. Ya, plastic flexible packaging for Baik, nanti, Pak, untuk food. Kita follow up. Baik.
Ya. Kasih aja. Provinsi apa pusat? Kita fasilitasi. Kalau bisa semuanya dikasih. Ya. Oke, tepuk tangan. Kita mau baru tahu sekarang ada subsidi gas buat perusahaan kendaraan. Terima kasih banyak. Kalau bisa yang lain juga, industri yang lain, kawasan modern ini jadi contoh juga. Udah bikin A semua mobilnya. Ya, bayar pajaknya tuh. Opar. Ya. Sewa-sewa mobil banyak juga, sewa-sewa Cilegon ya. Yang dari Jakarta ya. Sewa mobil Opar aja nanti itu. Biar pajak. Makasih banyak tenaga kerjanya, Pak. Ya. Dan industrinya terus berkembang. Ya, 130 aneh ya, 40%. Ya, saya nggak paham juga nih soal yang kedua nih. Soal tenaga kerja dan Kantipnas. Ya, mungkin nanti ada yang jelasin, nambahin. Tapi memang di Snaker ya. Apa yang jawab? Kantipnas sama silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur, mungkin terkait dengan percaloan Pak ya, yang perlu kami jelaskan. Yang pertama, di Perus Banten ini sudah diterbitkan Pergub nomor 9 tahun 2018 terkait wajib lapor lowongan pekerjaan. Jadi perusahaan wajib melaporkan kepada Disnaker. Nah, dalam akhir kenyataannya kan mungkin baru berapa persen perusahaan yang melaporkan ke Disnaker dan wajib lapor apa? Wajib lapor lowongan, Pak. Lowongan. Jadi di Cikande ini, Pak, di masa pandemik ini banyak perusahaan yang merekrut tenaga kerja juga difasilitasi oleh Disnaker Provinsi Banten. Fasilitasi Disnaker. Ya, oleh Disnaker Banten. Salah satu PT Pleplek yang akan kita kunjungi ini masih banyak yang belum lapor. Ya, masih banyak yang belum lapor. Mana aja itu yang belum lapor? Jadi masih banyak perusahaan yang memang juga mungkin belum mengetahui terkait dengan peraturan gubernur ini, walaupun itu sudah disosialisasikan karena memang ada tekanan juga dari pihak pemerintah setempat, artinya kelurahan dan sebagainya. Oleh karena itu, wajib lapor ini merupakan salah satu solusi bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk merekrut tenaga kerja. Tadi ada persoalan ketika ingin mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, itu masyarakat atau perusahaan susah untuk mendapatkan itu. Kami sudah membuka ruang seluas-luasnya melalui SDC, Skill Development Center. Jadi bila mana Bapak ingin merekrut tenaga kerja, spesifiknya apa, artinya apa istilahnya, standarnya apa, maka kita bisa MOU dengan Disnaker untuk melatih tenaga apa yang dibutuhkan. Nah, kalau persoalan untuk merekrut tenaga kerja, kita sudah membuka Siloker, sistem informasi lowongan pekerjaan secara online. Jadi tidak perlu lagi artinya Bapak Ibu sekalian merekrut melalui percaloan. Dan juga salah satu di antaranya Pergub ini juga dalam rangka untuk mengantisipasi percaloan sendiri. Nah, terus selanjutnya memang kalau bicara masalah percaloan sangat sulit untuk dibahas. Artinya untuk kita pinggirkan, singkirkan. Karena percaloan ini ya seperti gunung es, ya artinya munculnya sedikit di permukaan tapi permasalahan di bawah banyak. Dan banyak juga perusahaan, hasil pendataan kami, ada juga pihak manajemen yang memungut. Ya, memungut artinya merekrut tenaga kerja ini tanpa diketahui oleh manajemen. Ada berapa laporan kemarin di daerah Lebak, itu dari pihak tertentu yang memungut juga. Nah ini masalah, nah, jadi nambah masalah. Nah kami berharap tentunya dalam kesempatan yang baik ini ada di kawasan industri modern Cikande, jumlah perusahaannya yang terdaftar di Disnaker kurang lebih 600 perusahaan.
dengan jumlah tenaga kerja sekitar 50.000 lebih. Nah ini bila mana ingin melakukan perekrutan, lapor segera ke Disnaker. Supaya kita bisa memfasilitas terhindar untuk percalonan itu sendiri. Nah memang yang kami ketahui Bapak Ibu sekalian, percalon ini artinya ini adalah delik aduan. Jadi belum ada warga artinya yang melaporkan dengan bukti-bukti tertentu. Sedangkan ini kalau seandainya kita proses, itu harus ada bukti. Nah inilah kesulitan kita dalam rangka untuk apa istilahnya menghilangkan percalonan ini sendiri. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, segera lapor ke Disnaker dan ini memang Pergub ini ada sanksinya. Kalau tidak melapor, denda 50 juta atau 6 bulan kurungan. Nah selanjutnya mungkin terkait dengan magang. Tadi simpang siur nih magang. Sudah diatur oleh Permenaker nomor 6 tahun 2020. Walaupun sudah dikeluarkan Undang-Undang Omnibus Law ya, nomor 11 tahun 2020. Memang ada irisan yang tidak sesuai, tapi Permen ini masih berlaku. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dari perusahaan bahwa magang ini dilakukan oleh pemerintah. Bisa juga dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri. Bekerja sama salah satu diantaranya tadi adalah LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Waktu kita ada dana dari kemarin, dari pemerintah, kita melakukan itu juga melalui magang. Salah satu diantaranya perusahaan yang di depan ini Pak, kita ada 140 orang Pak ya, tenaga kerja magang oleh Plek ini, difasilitasi oleh kita. Nah ini contoh Bapak Ibu sekalian bahwa magang itu dapat dilakukan. Kalau seandainya kurang pemahaman, maka silakan konsultasi kepada Disnaker. Ini merupakan salah satu alternatif dalam rangka untuk menggunakan pengangguran. Magang ini selama 1 tahun dan biayanya UMK. Oleh karena itu mungkin Bapak sekalian nanti ya dalam kesempatan yang baik kita ngobrol ya secara rinci mungkin bila mana ada perusahaan yang ingin melakukan magang. Dan ini juga Pak Gubernur, magang ini banyak yang ditentang oleh teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Jadi ketentuannya ada tapi kurang diterima oleh teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Banten khususnya. Tapi program ini legal resmi dan ini memang Disnaker. Kalau di situ tidak ada Disnaker, bahkan itu jadi masalah nantinya terhadap buruh yang ada di perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi program magang ini jangan ragu-ragu dan tidak perlu diterbitkan Pergub karena udah diatur secara rinci ya. Dan nanti itu perlu perda atau juklak nggak? Perda udah nggak langsung perlu. Pak, ini sudah rinci Pak. Harus sudah diatur lah. Ya udah diatur langsung Pak. Ya. Jadi nggak perlu ada perda lagi. Nggak ada pengaturan lagi dan memang daerah lain pun juga seperti Bekasi, Karawang itu memakai dijelaskan lagi di dalam surat keputusan bupati atau wali kota. Tapi isinya itu tetap Pak, sama. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah daerah itu terhadap apa magang itu sendiri. Kalau kita program magang ini ada yang dibiayai oleh APBN, ya, ada juga yang dibiayai oleh Kementerian Perindustrian, ya, melalui SDC kemarin. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian ini bisa dilakukan proses magang ini dan ini adalah program yang efektif. Tapi hanya 1 tahun. Selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ini baik, itu bisa diangkat secara langsung. Jadi tidak ada perpanjangan selama 2 tahun magangnya. Itu mungkin penjelasan dari kami Bapak Ibu sekalian dan jangan ragu-ragu, magang ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran. Terima kasih mungkin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJS ada BPJS. Coba itu minta mobil ambulan di kawasan ini bisa nggak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Terkait dengan tadi ada saran, ada masukan
masalah ambulans, insya Allah akan segera kami tindak lanjuti, laporkan ke direksi Pak. Saya kira itu jawaban kami. Bilang aja direksinya beliin aja besok kok ambulan cuma berapa duit sih. Siapa kita laporkan Pak. Terima kasih. Ya, dulu saya mau kampanye beliin ambulan. Bisa Siap. ya. Siap, Siapin salam sama direksi. Siap Pak. Pak Babar ada yang mau nambahin tadi soal magang. Ini saya informasikan bahwa SMA, SMK itu menjadi kewenangan provinsi. Kalau dulu kota kabupaten. Jadi kalau magang dari kota SMA, SMK itu menjadi ranah kita ya. Silakan Pak. Ya, izin Pak. Terkait pemagangan, Bapak Ibu khususnya yang bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak atau padat karya, ini sebetulnya udah ada di samping tadi ketentuan dari Kementerian Tenaga Kerja, ini juga ada dari Kementerian Keuangan Pak, bahwa yang menyelenggarakan pemagangan ini akan mendapat pengurangan pajak penghasilan bruto hingga 200%. Artinya Bapak Ibu yang menyelenggarakan pemagangan ini ada insentif Pak, insentif pajak. Dan ada dasarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan 128 Tahun 2019. Ini dasarnya Bapak Ibu. Jadi berapapun yang Bapak Ibu keluarkan dari nilai yang pelaksanaan pemagangan, ini ada insentif terkait pajak. Saya kira itu Pak tambahan, terima kasih. Ya, saya kira kalau kurang jelas ya nanti ketemu lagi lah. Undang aja kami ke sini lagi biar kami jelasin. Yang soal Kamtibnas ini agak aneh ya. Koordinasi nanti saya koordinasi dengan Pak Kapolda dan di tingkat kecamatan Pak Kapolsek bagaimana penanganan. Memang ini juga satu persoalan yang dulu kita rasakan, tapi saya berharap ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Yang paling penting kegiatan industri tetap jalan, aktivitas ekonomi tetap tumbuh, tetap jalan, dan Banten akan lebih baik lagi ke depan. Cukup ya? Coba panitia coba arahkan yang ikut virtual. Yang virtual. Ini Pak yang melalui virtual. Mungkin Pak Gubernur bisa menyapa Pak, karena tidak bisa hadir ke sini semua. Mereka ikut di pabrik-pabrik Pak, dari industri. Saya hello saja. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Yang tidak bisa ketemu langsung. Mudah-mudahan sehat Bapak, Ibu. Dan ayo kita terus bangun Banten. Dan pelaku usaha sebagai sahabat saya untuk bisa meningkatkan ekonomi Banten. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Udah, baik Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu belum puas. Sukses buat Bapak. Masih ingin bertanya kepada Pak Gubernur. Tetapi insya Allah hari ini kita buka pertama, nanti selanjutnya apa yang perlu bisa melalui surat, melalui dinas, hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah daerah. Pak Opar mau? Baik, mohon izin Pak Gubernur, Pak Direktur. Tadi sebetulnya sudah diinikan oleh Pak Gubernur bahwa sebetulnya di provinsi ini ada 5 jenis pajak Pak yang harus kita inikan. Yang pertama itu pajak kendaraan bermotor atau PKB tahunan itu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Gubernur. Ya mudah-mudahan, karena walau bagaimanapun saya yakin Pak, untuk operasional di perusahaan ini sangat banyak sekali Pak. Kalau kita lihat tadi, ada sekitar 46.000 karyawan di sini Pak. Ya mungkin yang punya roda 2 itu sudah saya inikan di sini ada sekitar 20.000 Pak. Saya terima kasih Pak, di sini Pak di Modern Land ini sudah ada kerjasama Kopkar, Koperasi Karyawan. Jadi karyawan atau ini yang belum bayar pajak itu ditanggulangi dulu oleh koperasi. Terima kasih nih Pak sudah dijalankan di Modern Land ini Pak. Terima kasih Pak. Yang kedua, ini mumpung masih ada Pak,
ada kebijakan Pak Gubernur bahwa kendaraan yang dari luar Banten ya itu bisa dibebaskan ya Pak ya untuk mutasi Pak atau balik nama. Itu berlaku sampai bulan Juli Pak. Ini Pak, gini Pak Gubernur. Jadi saya yakin Pak, mungkin banyak Pak, ada perusahaan-perusahaan yang pindah dari provinsi lain atau dari luar Provinsi Banten, itu silakan Pak, dibalik namakan, mumpung lagi ada, dibebaskan Pak. Ini Pak, saya yakin. Dan yang kedua, kalau bisa Pak, karena apa namanya, tiap hari gitu Pak, bahkan bukan sudah stay di sini minimal 3 bulan Pak ya, kendaraan-kendaraan itu ya silakan. Kalau misalkan tadi Bapak bukan letter A saja, Tangerang yang ada Polda Metro juga itu letter B Pak. Karena mungkin gengsi juga Pak, nggak mau letter A Pak, tapi kan ada Polda Metro kita masih punya yang Tangerang itu Pak. Itu. Dan kalau bisa untuk sewa-sewa itu ya model angkutan karyawan Pak, banyak itu dari luar Pak. Dari luar gitu Pak. Kalau bisa di sini juga perusahaan di Banten itu yang menyediakan bus-busnya itu Pak. Karena itu walaupun akan menyumbang pada kami tentang pendapatan, tentang pajaknya Pak. Ya. Dan yang terakhir mungkin ini bukan terakhir Pak, sebetulnya masih ada bahan bakar Pak, PBBKB. Jadi mohon Ibu dan Bapak sekalian kalau mau gitu, menggunakan atau membelinya ya minimal dari pom-pom yang ada di Provinsi Banten. Dan yang terakhir itu mengenai pajak air Pak. Ini pajak air ini, ya mudah-mudahan semua perusahaan yang menggunakan pajak air permukaan itu sudah menggunakan SIPA. Karena walau bagaimanapun sudah, alhamdulillah Pak, sudah ada juga dimasukkan di modern lain sekitar 8 miliar Pak untuk pajak air, tapi itu masih bisa ditingkatkan Pak. Nanti kalau ada yang kesulitan untuk mengurus dengan SIPA-nya, nanti mungkin bisa bekerja sama dengan kami atau dengan PUPR. Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti setelah penutupan, Kepala Dinas mendampingi Pak Gubernur menuju ke Poliplex perusahaan. Jadi mohon yang lain-lain nanti bisa di sini, makan minum sudah disediakan. Jadi Kepala Dinas mendampingi dulu Pak Gubernur ke lapangan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan penyerahan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan diberikan kepada ahli waris atas nama Bapak Muhammad Holis dari PT Sinar General Industries dan Bapak Ahmad Juanda dari PT Makmur Insoman Indonesia. Kami persilakan Gubernur Banten untuk memberikan penyerahan didampingi oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten.